Ibu, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dr. Fatia yang bertugas di klinik Pasien pada siang hari ini. Sebelumnya izin untuk mengkonfirmasi identitas Ibu terlebih dahulu ya Bu, untuk nama lengkapnya dengan Ibu siapa? Sofi Atia Mulia. Ibu Sofi Atia. Ibu Sofi Atia usianya berapa tahun Bu? 48 tahun. Untuk jenis kelaminnya apa Ibu? Perempuan dokter ya Bu. Untuk alamatnya tinggal di mana? Di Jalan Sumatera. Jalan Sumatera. Untuk sukunya Ibu suku Sunda ya betul. Kemudian untuk status pendidikan terakhirnya Ibu apa? S2. S2. Untuk pernikahannya apakah sudah menikah atau belum? Belum. Nah Ibu datang ke sini ada keluhan apa? Ini dok, saya nyeri pinggang. Nyeri pinggang. Sudah berapa lama Bu? 1 bulan yang lalu dok, udah lama. Nyerinya sebelah mana Bu? Sebelah kiri atau kanan? Di sini dok, di kanan. Oke. Nah Ibu nyerinya itu kayak apa? Kayak ditusuk atau pegal-pegal? Kayak ditusuk, tapi kadang ada pegal. Kadang pegal. Oke. Nyerinya yang paling sakit atau paling pegal itu sebelah mana Bu? Di sini dok. Sebelah kanan. Ya. Ngejalar ke depan atau enggak Bu? Iya dok, menjalar ke depan. Kemudian menjalarnya itu ke depan itu di atas kayak di selangkangan gitu ya Bu, dipakai dok, ada di kesini ke perut dok. Ke perut yang depan. Ya. Oke, Ibu boleh tunjukin dari mana sampai ke mana? Di sini dok. Sini. Oh iya, baik. Nah Ibu, saya ingin menanyakan ya Ibu, Ibu kan tadi ada nyeri ya Bu di bagian bawah perut, dari bagian pinggang pegal-pegal sampai ke bawah perut ya Bu, ke daerah selangkangan. Nah kira-kira apakah ada yang terganggu gak Bu kalau buang air kecil? Misalkan apakah ada keluhan gitu? Ada dok, kadang suka nyeri dok. Oh nyeri. Saya izin bertanya tentang riwayat BAK-nya Ibu, karena tadi ada nyeri. Biasanya BAK itu sehari itu normal atau misalkan karena ada keluhan nyeri tadi atau malah semakin sering? Normal dok. Normal. Kalau misalkan siang hari ada perubahan nggak Bu? Nggak ada sih dok. Nggak ada. Nah Ibu pernah ada perasaan ingin BAK tapi susah buat berhenti nggak Bu? Pernah dok. Pernah. Nah kalau misalkan kalau malam Bu saat tidur terus apakah pernah kebangun gara-gara ingin berkemih? Enggak dok. Enggak pernah. Kalau misalkan pernah nggak Bu ada perasaan ingin berkemih sampai ngompol gitu Bu yang tidak bisa ditahan? Enggak ada tuh dok, masih bisa ditahan. Oh gitu. Nah kalau mau BAK Ibu biasanya apakah susah untuk mulai BAK? Enggak dok. Nggak ada. Kalau misalkan pada saat lagi BAK misalkan Ibu kadang pada sakit berkemih ya Bu, apakah pernah tiba-tiba berhenti dan Ibu merasa belum puas BAK-nya? Tidak dok. Tidak ada. Nah kalau misalkan alirannya Bu saat Ibu berkemih ketika dibandingkan dengan sebelum ada keluhan nyeri tadi, apakah alirannya menjadi lambat atau tidak Bu? Normal dok. Normal aja. Berarti nggak lambat ya Bu? Iya dok. Nah kalau misalkan berkemih atau buang air kecil ini, apakah ada kesusahan gitu Bu sampai harus ngeden? Enggak dok. Nggak ada. Kemudian kalau misalkan berkemih ini pernah sampai menetes-netes gak Bu? Sampai kayak masih ada sisa walaupun Ibu sudah merasa cukup gitu? Tidak dok. Tidak. Kalau misalkan buang air kecil atau berkemihnya apakah Ibu pernah tidak puas atau kayak masih ada sisa, masih pengen gitu? Enggak ada dok. Nggak ada. Nah Ibu misalkan kalau dilihat ya Bu saat berkemih, apakah ada perubahan warna nggak Bu dari air kencingnya? Perubahan warna ada dok. Ada. Biasanya perubahan warnanya itu Ibu melihatnya itu merah atau kayak keruh gitu Bu? Agak merah ya. Agak merah. Itu sering nggak Bu kayak gitu? Enggak dok. Oh enggak. Nah Ibu kalau selama 1 bulan ke belakang ini setelah ada keluhan, apakah di buang air kecilnya itu merasa seperti keluar batu atau pasir? Pernah dok, sesekali. Oh pernah. Nah bagaimana Ibu itu? Apakah jumlahnya menjadi sedikit buang air kecilnya gara-gara hal tersebut? Enggak dok. Enggak. Kalau begitu Ibu apakah ada pernah tidak rasa pengen BAB yang nggak bisa keluar airnya sama sekali, atau misalkan merasa BAB malah air kencing itu malah lebih banyak gitu? Enggak juga. Nggak juga. Kalau misalkan kencing ini Bu, apakah ada pernah merasa mendengar suara bunyi peluit atau suara udara? Enggak dok. Nggak ada. Kalau misalkan buang air kecilnya pernah keluar nanah nggak Bu? Sertain nanah? Enggak juga dok. Kalau misalkan tiba-tiba ngompol Ibu? Enggak dok. Kalau misalkan pernah ngompol yang bisa buang air kecil yang tiba-tiba tidak tertahan karena stres mungkin Bu? Tidak dok. Tidak ada. Atau ada rasa ingin buang air kecil atau berkemih tapi tidak keluar sama sekali? Tidak dok. Tidak ada.
Nih ibu, ibu kan di situ di bawah kanan itu ada kayak tempat air kencingnya ibu yang disamakan kandung kemih yang di bagian bawah sini. Nah ibu yang di atas kemaluan, ibu pernah merasakan kayak penuh gitu nggak bu? Oh nggak ada. Nah baik ibu, kalau misalkan dari sini keluar keluhan dan juga riwayat riwayatnya, saya akan menanyakan apakah ibu ada riwayat misalkan gula tinggi atau diabetes seperti itu? Nggak ada. Kalau hipertensi ibu? Juga. Ataukah ibu misalnya dalam akhir ini sering mengkonsumsi obat tertentu bu yang jangka panjang mungkin begitu? Nggak ada. Nah kalau ibu misalkan lingkungan atau kayak beban atau mental ibu tuh akhir-akhir ini bagaimana bu? Apakah terganggu atau stres gitu? Baik-baik aja dong. Baik-baik aja. Nah ibu, karena tadi baik-baik aja ibu, untuk sebelumnya sebelum ada keluhan ini bu yang pegal dan nyeri, apakah ada riwayat penyakit selain yang saya sebutkan tadi? Tidak ada. Kalau pengobatan apakah ada pernah bu pengobatan tertentu mungkin? Kalau tertentu nggak pernah sih dok. Pertama kali. Pertama kali. Berarti belum ke dokter sebelumnya ibu? Belum. Nah ibu, setelah tadi untuk mengkonfirmasi dari hasil dan juga keluhan yang ibu sampaikan, nanti kita akan konfirmasi lebih lanjut ya bu dengan pemeriksaan fisik. Nah mungkin nanti akan tidak nyamanan karena bagian pakaian atas dan juga agak sedikit di bawah itu akan kita buka ya bu, untuk kita periksa secara menyeluruh apakah ada kelainan atau gangguan. Nah tapi saya akan meminimalisir ketidaknyamanan tersebut dengan melakukannya di ruangan yang dan juga staf yang sudah sesuai prosedurnya. Apakah ibu bersedia? Kalau bersedia, ibu boleh berbalik di bed pasien. Saya akan mempersiapkan alat-alatnya, juga mencuci tangan dan menggunakan hand gloves. Terima kasih bu. Nah baik, setelah kita mempersiapkan alat-alat dan menyalakan lampu dan juga mencuci tangan kemudian menggunakan hand gloves, kita pastikan pasien sudah ada di bed pemeriksaan dengan nyaman, dengan pakaian atas terbuka dan pakaian bawah juga terbuka. Kemudian kita lihat bagaimana keadaan umumnya, bagaimana kesadarannya, di sini kompos mentis, lalu kesan sakitnya apakah sangat sakit atau tidak, lalu penampilan umumnya itu bagaimana. Kalau kita tanda-tanda vitalnya, kita cek tekanan darah, nadi, laju pernapasan, suhu, dan juga kita lihat status nutrisinya bagaimana, tinggi badan dan juga berat badannya, serta kita tanyakan bagaimana skala nyerinya dari 1 sampai 10. Lalu kita lihat bagian kulitnya, lalu dari kepalanya dan rambutnya, serta mata kita lihat apakah ada ikterik atau tidak, ada konjungtiva ikterik atau konjungtiva anemis. Lalu kita lihat di bagian telinga, kemudian bagian hidung, lalu bagian mulutnya, serta di leher kita lihat apakah dan kita raba apakah ada pembesaran massa atau abnormalitas. Kemudian di toraks kita lakukan di bagian paru dan juga jantungnya kita lakukan inspeksi, palpasi, perkusi dan juga auskultasi. Kemudian di bagian abdomen kita akan lakukan inspeksi terlebih dahulu di daerah abdomen, kemudian suprapubik dan juga genitalia eksterna, dan perhatikan apakah ada tanda-tanda abnormalitas dari penglihatan atau dari hasil infeksi di ketiga daerah tersebut. Lalu kita akan lakukan auskultasi dan juga kita lakukan palpasi. Nah untuk palpasi kita akan melakukan palpasi ginjal kanan terlebih dahulu, di mana kita sudah memastikan bahwa posisi dokter itu ada di sebelah kanan pasien dan tangan kiri itu di pinggang kanan atau di bawah sudut costovertebra kanan. Untuk mengangkat ginjal kanan dengan tangan kanan melakukan palpasi pada right upper quadrant atau ariki. Kemudian Bapak boleh menarik napas dengan dalam-dalam. Nah, pada saat pasien inspirasi, kita akan tekan di ariuki tepat di bawah batas kosta dan coba untuk menegangkan ginjal di antara kedua tangan. Nah, lalu kita lakukan hal yang sama untuk ginjal kiri, dan posisi dokter itu tetap di sebelah kanan, dimana kita akan perpasang palpasi dengan hal yang sama. Kita minta pasien untuk menarik napas, lalu kita akan membuang napas. Nah kemudian setelah itu kita lihat pada daerah suprapubik bagaimana di daerah suprapubiknya, apakah di kandung kemihnya itu ada buli-buli atau vesika urinaria yang tidak dapat dipalpasi dalam keadaan kosong. Nah jika yang tadi pemeriksaan baik ginjal kanan maupun ginjal kiri teraba, maka gambarkan ukuran, kontur, dan juga apakah ada nyeri tekan. Bahwa kita ulangi lagi ya Pak, boleh napas, tarik, apakah ada nyeri tekan atau tidak Pak, lakukan yang sama di ginjal kiri. Nah jika tidak ada nyeri, lanjutkan pemeriksaan dengan melakukan perkusi di daerah costovertebral angle dengan menggunakan kepalan tangan untuk menilai apakah ada nyeri tekan pada ginjal atau tidak.
Nah, kita akan lakukan perkusi, minta pasien untuk duduk dan telapak tangan kiri itu ditekan pada sudut vertebra kanan dan tangan kanan memukul dengan kekuatan yang cukup untuk menimbulkan rangsangan nyeri. Kemudian kita perkusi menggunakan permukaan ulnaris dari kepalan tangan pemeriksa dengan kepalan yang cukup keras namun tidak menyebabkan sakit pada orang normal. Lakukan hal yang sama di ginjal kiri. Nah, kemudian kita lihat juga bagaimana apakah ada nyeri atau tidak di hasil tersebut. Kemudian setelah itu kita akan lakukan inspeksi di genitalia pasien. Nah, untuk pasien yang baik laki-laki maupun perempuan kita akan inspeksi terlebih dahulu. Untuk laki-laki kita akan melihat di bagian genitalia eksternanya. Nah, di sini kita akan lihat dan inspeksi apakah ada preputium ataupun kulupnya. Nah, jika masih ada, kita akan lakukan retraksi ke arah belakang sehingga kepala penis atau gland penisnya itu dapat terlihat dengan jelas, dan smegma biasanya terlihat setelah katum itu dibuka. Dan pada gland penis di sini kita lihat apakah ada tidaknya atau tubuh, ulkus, sikatrik atau skar, nodul dan tanda-tanda inflamasi. Kemudian kita lihat di bagian skrotumnya apakah ada massa atau pembesaran. Lalu kita akan lakukan palpasi di mana kita akan membuka meatus externusnya di glans penis untuk melihat ada duh tubuh atau tidak. Dan perlu dilakukan pengurutan dari pangkal penis dalam keadaan normal. Biasanya tidak ada duh tubuh. Palpasi batang penis untuk menentukan ada tidaknya indurasi atau nodul. Kemudian setelah kita menentukan ada tidaknya indurasi atau nodul, kita akan melakukan palpasi pada skrotum. Nah, di sini di skrotum itu apakah teraba adanya massa, pembengkakan atau inflamasi, dan palpasi testis serta spermatikornya. Di sini kita palpasi menggunakan ibu jari dengan jari telunjuk dan jari tengah, dinilai baik dari bentuk, konsistensi, dan ada tidaknya nodul. Kemudian jika terdapat masalah lain selain dari testis ini, dilakukan pemeriksaan transiluminasi di mana ruangnya itu digelapkan, kemudian kita sinari massa tersebut dengan perlite. Nah, kemudian selanjutnya kita lakukan auskultasi di mana dilakukan pada bagian skrotumnya yang membesar untuk melihat apakah ada massa yang ada di dalam atau usus. Kemudian selanjutnya kita akan, apabila pasiennya itu adalah wanita, kita akan inspeksi di semua area pulpa dan juga area perineumnya. Lalu kita selanjutnya akan membuka kedua labium dengan tangan kiri menggunakan ibu jari dan juga telunjuk. Kita akan palpasi dengan tangan kanan menggunakan ibu jari dan juga jari telunjuk untuk menilai dari kelenjar Bartolininya. Lalu jika setelah inspeksi kita akan setelah kita lakukan inspeksi dan juga palpasi, maka kita akan menilai dari rectal examination, di mana untuk rectal examination ini dinilai untuk melihat ada tidaknya pembesaran kelenjar prostat. Dan pada pasien perempuan, rectal examination itu akan dibahas dalam retroproductive system. Nah, kemudian selanjutnya kita akan lakukan muskuloskeletal dan juga pemeriksaan neurologik. Baik Ibu, alhamdulillah pemeriksaannya telah selesai. Mungkin nanti akan saya sampaikan penjelasannya di meja pemeriksaan. Terima kasih sudah bersedia. Bapak, Ibu, saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.